Tambahan, Pak. Pak Hadis, ada tambahan Ya. untuk meng-clear saja penyampaian Pak. Itu upaya pra peradilan itu bukan karena kita benci terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka sampai kita minta supaya dibuka lagi, bukan. Itu semata untuk mau menguji sejauh mana tanggung jawab kejaksaan menetapkan orang sebagai tersangka. Itu harus dipegang. Sekali dia tetapkan tersangka, dia harus pegang itu. Jangan setelah tersangka dibuka, ditutup lagi, buka lagi, ditutup lagi. Jadi waktu kami ajukan pra peradilan terhadap kasus 5,4 lalu itu, banyak yang menganggap itu karena rasa benci kita terhadap anggota DPR. Padahal tidak sama sekali. Kita hanya ingin mau meluruskan supaya kejaksaan itu konsisten dengan sikap awalnya. Sekali tetap tersangka, menjadi tanggung jawab dia untuk menyelesaikan status tersangka itu sampai ke tingkat penuntutan. Jadi tidak ada maksud untuk menyudutkan. Ya, makasih Pak Des. Saya juga tidak pernah menuduh bapak-bapak itu seperti itu. Karena saya itu awam hukum. Kan Bapak Langkaran saya benarkan. Pak Aliun pun saya benarkan. Saya sebagai akademisi hanya mau refleksi. Dia mau bawa kemana ini? Kan begini Pak Prof, karena ini didengar banyak orang, ya jadi perlu saya sampaikan. Ya, nah, tujuan kita itu untuk mengontrol kejaksaan. Pak. Saya tidak mau toki-toki meja ini, tidak. Saya tidak mau Pak Des. Kalau terkait dengan itu Pak Hadi, saya ingin mungkin meminta ada pikiran-pikiran dari Pak Desro atau Pak Prianto. Misalnya begini, bahwa dua orang ini dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Berarti tidak terbukti secara hukum. Di tingkat pengadilan pertama ya, saya membayangkan bahwa Hamimpo ini akan diadili di pengadilan yang sama. Dan maka saya bisa memastikan Hamimpo akan bebas. Dua orang yang melakukan peristiwa yang sama, itu dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri Kota Gorontalo. Maka Hamimpo ini saya pastikan akan diadili kembali di pengadilan negeri Kota Gorontalo, akan dinyatakan bebas. Karena saya kecuali kalau hakimnya akan berbeda. Tapi kalaupun hakimnya berbeda, lembaganya sama. Pengadilan negeri Kota Gorontalo pernah membebaskan yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat itu. Dan kemudian yang masuk perkara ini perkara yang sama. Nah, apakah ini bisa terjadi? Pak Hamim akan bebas